Kok ini tempe? Tempe kan itu gak kayak itu. Halo teman-teman, welcome to my channel Nining Stays. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini makan siang makan apa? Teng 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 teng. Hehe. Anda pasti sudah tahu ya, ini apa? Tempe. Kemarin ada teman Indonesia saya yang tinggal di Beijing juga ya, dia nanya sama saya, Nining apakah kamu makan tempe? Jawab saya, sebenarnya sih saya nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Udah 2 tahun kan di Indonesia, tapi sebenarnya nggak pernah. Mungkin ya, meskipun saya pernah, tapi saya tidak tahu yang saya makan itu tempe. Karena kesan saya terhadap tempe itu gaya kue kue kering sepertinya, dan saya kira mungkin itu bisa langsung dimakan seperti kue atau biskuit itu. Kemarin dia bawa ini, waktu saya melihatnya, kok gini tempe seperti ini kan lauk pauk. Sama sekali nggak sama dengan kesan saya terhadap tempe. Kenapa saya punya kesannya terhadap tempe seperti itu ya? Justru karena waktu sekolah, saya belajar bahasa Indonesia, khususnya atas satu teks. Untuk memperkenalkan cara memasak tempe. Bukan memasak, membikin tempe. Saya khusus mencari buku saya ini ya. Wah, coba lihat. Pelajaran ke-29. Membikin tempe. Membuat tempe ya. Wah. Jadi ngobrol-ngobrol santai ya. Kemarin saya baca lagi bagaimana caranya untuk membuat tempe. Di sini ada teksnya. Teksnya semua ini adalah penjelasannya mengenai bagaimana membuat tempe. Waktu saya sekolah, saya masih ingat prosesnya, tapi sekarang sudah lupa. Ya, bilangnya, tempe makanan murah dan bergizi. Benar kan? Benar. Ya, banyak protein yang dikandungnya. Cara membuatnya tidak sugar. Tidak sugar. Begitu panjang lebar tidak sugar. Wah. Bahannya mudah diperoleh, yaitu kacang kedelai atau jenis kacang-kacangan yang lain. Yang lain itu apa? Tetapi yang lazim kacang kedelai putih. Putih? Kedelai dalam kesan saya itu kuning kan? Putih. Marilah kita coba membuat tempe sendiri. Jadi prosesnya. Ambil kedelai kira-kira 3 kg, pilih dahulu kalau bercampur batu atau kotoran. Sesudah pilih, lalu dicuci bersih dengan air, kemudian direbus sampai masak benar. Jika kurang masak, tempe kita tidak akan jadi nanti. Rebusan kedelai yang masih panas itu kita biarkan barang 1 atau 2 jam supaya dingin. Sekarang kita usahakan supaya kulit itu mengelupas semuanya. Cara memasukkan kedelai itu ke dalam baku. Wah, panjang lebar ya. Kemudian ya harus pakai ragi. Katanya ragi. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Cukup secangkir saja supaya jamur dapat tumbuh dengan sempurna. Diperlukan lingkungan yang lembab. Wah, di Beijing kering sekali ya. Terhindar dari sinar matahari dan tertutup rapat. Kedelai itu kita paparkan di atas tampah yang sudah dialasi daun pisang. Daun pisang susah, di Beijing nggak ada. Lalu kita tutup rapat-rapat. Ya nggak usah. Kalimat yang terakhir. Selama 3 hari jamur akan tumbuh dengan subur dan jadilah sudah tempe kita. Wah, jadi sampai sini sudah selesai. Sudah selesai. Jadinya kesan saya terhadap tempe itu udah jadi. Bisa langsung dimakan. Jadi kesan saya tempe itu sebagai biskuit. Itu bisa langsung dimakan. Ya, siapa tahu teman saya Indonesia dia bawa tempe kepada saya. Bilangnya, ini adalah tempe. Saya terkejut. Nah,
Hari ini saya sangat beruntung ya. Sangat untung saya bisa punya kesempatannya mencicipi tempe. Ini adalah pertama kali sebagai seorang Jawa Tiongkok mencicipi tempe. Oke, sekarang saya mau panasinnya di kompor gas. Belum tercium wanginya ya, karena ditutup sangat rapat. Wah, rasanya tidak terlalu pedas. Karena mungkin teman saya, dia tahu saya tidak terlalu tahan pedas. Sedikit bisa. Air ya. Jangan banyak. Wah, sudah keluar. Rasanya itu wanginya ya. Asia Tenggara banget itu. Rasanya ada rasanya bantan, kalau nggak salah itu. Betul ya namanya bantan. Ayo, kita makan. Pertama kali. Harus ada nasi ya. Karena makan Indonesia wajib ada nasi. Ini selain tempe, cabai ada apa lagi ya? Bagus loh. Bagus banget, bagus banget. Wah, itu rasanya rasa pandan, ada rasanya kelapa, rasanya terasi udang. Jadi sudah tidak ada baunya kedelai itu ya, sudah hilang rasanya. Jadi enak. Wah, saya suka. Rasanya nasi kurang banyak. Bener suka. Wah, apa yang sudah saya lewat waktu di Indonesia? Mungkin teman saya ini dia lebih pandai memasak ya, baru bisa ada yang begitu gurih itu. Wah, enak banget, tidak terlalu pedas. Saya bisa habis semuanya. Mau share? Mau share nggak? Hahaha. Wah, panas. Katanya di Indonesia ada tradisinya untuk makan dengan tangan. Dengan tangan ambilnya, bikin menjadi bulat atau bentuk apa ya, itu langsung dimakan. Tapi saya rasa itu mana mungkin, karena nasinya panas banget, lauk pauknya panas banget. Itu pakai jarinya kan kepanasan kan. Saya nggak bisa bayangkan gimana caranya. Pakai sendok aja. Wah, ini ada pedas yang warna merah itu. Cabenya. Oh, bisa buka restoran. Panas, sudah keringat. Panas, pedas, sama keringat. Tapi saya siapin jus mangga. Keren. Jadi kangen sama Indonesia. Wah. Apa perasaannya ya? Saya merasa masakan Indonesia itu biasanya banyak rempah-rempah,
bumbu-bumbu itu saya rasa lebih banyak ya daripada masakan ala Beijing. Ya ala Beijing ya, itu bukan semua Tiongkok karena Tiongkok wilayahnya cukup luas. Jadi masakannya masing-masing. Tapi kalau di Beijing kami lebih asin. Jadi lebih sederhana saja bumbu-bumbunya. Jadi kalau saya belajar memasaknya lebih gampang. Tapi kalau ini saya rasa susah bagi saya, memang susah. Mungkin konsep saya, pengetahuan saya tentang tempenya hanya tahap yang pertama saja, membuat tempe. Dan kemudian adalah memasaknya itu. Saya baru tahu ya, itu harus ditumis, dipotong dan ditumis dengan rempah-rempah yang lain, yang khas di Indonesia. Ini kayaknya ikan kecil. Oh, ada ikan kecil. Wah. Baru tahu. Saya lagi pikir itu apa. Ternyata ikan kecil, ikan kering. Wah. Tinggal daunnya tidak mau. Nggak berani. Kayak yang merah ini tomat, bukan? Tomat bukan? Tomat. Ngomong-ngomong ya, tempe. Kalau langsung terjemahkannya dalam bahasa Mandarin, kami bilangnya dou jiao bing. Dou artinya kedelai, jiao artinya meragi ya, atau apa namanya fermentasi, dan bing itu kira-kira seperti roti atau kue itu. Dan sekarang ini kalau tempenya sudah diimpor ke Tiongkok, katanya kalau carinya online ya, itu juga ada toko yang menjualnya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin sebagai tianpei. Tianpei itu hanya menurut saya merasa itu hanya menurut lafalnya tempe saja. Tempe menjadi tianpei. Itu kedengarannya enak didengar, itu nama yang cantik ya. Tapi kami langsung dengar namanya tidak tahu itu apa. Ada hubungannya dengan kedelai, nggak tahu itu. Hanya tahu itu namanya cantik itu. Kalau dou jiao bing langsung kita tahu itu gayanya seperti apa ya, kedelai difermentasi itu sepertinya. Tetapi saya suka kedua-duanya ya. Sebagai produk harus namanya cantik kan. Sampai di sini dulu ya percobaan Nini ya. Pengalaman pertama kali Nini mencoba atau mencicipi tempe, masakan khas dari Indonesia. Bagus banget, saya suka, maknyus.